Kemudian ini mengenai pergerakan masyarakat ya, bisa kemudian sampai akhir ini belum nampak ya relatif belum nampak perpindahan masyarakat ya datang ke desa ini itu. Kemudian ini yang masih berjalan. Kita juga ada kan Alhamdulillah. Oke, 47 ODP, OTG kita 4 ya. Naik ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para Forkopimda, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim. Hadir bersama rombongan kami tentunya Pak Wabu, Pak Sekda, Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten, dan juga para dinas perhubungan, ya, dan siapa lagi banyak saya lihat ini yang ada di mobil rombongan PU, ada juga untuk melihat memantau exit tol kita. Nah ini termasuk nggak ini nanti jalan sini? Tidak ya? Yang di jalan sana ya, yang ini. Oke. Ya yang ini yang enggak, tapi yang di situnya ya. Di poros tadinya terus sampai ke Mataram. Mudah-mudahan tahun ini infonya ini akan segera dibangunkan. Tapi apik jalan kita, alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan dalam kunjungan kita ini untuk melihat, memantau tiga yang kita lihat. Pertama kita lihat sekaligus melihat kondisi jalan yang tentunya jalan ini akan dibangun dua dari sisi APBD dan APBDN. APBN sekaligus untuk melebarkan menjadi exit tol untuk ini ruas Lubuk Siberut sampai ke daerah Mataram. Insya Allah tahun ini sudah mulai berdiri, ya. Dan kedua kita ingin melihat, memantau gugus tugas yang ada di kecamatan dan peran aktif daripada anggota gugus tugas baik dari tingkat kecamatan maupun sampai ke tingkat desa, baik daripada perangkat kecamatan ataupun perangkat desa maupun sampai dari Polsek sampai ke Danramil sampai ke Babinsa dan Babinkan Humas. Kalau secara laporan alhamdulillah ini untuk Mas Suci Raya berjalan dengan sangat baik. Berarti ini apa? Berarti ini kalau bekerja sangat baik, berarti semua aparat gugus tugas yang semuanya tergabung gugus tugas dan
masyarakat, kaum alim ulama berarti ini bekerja sesuai menjalankan SOP ataupun sesuai sesuai dengan operasional prosedur, ataupun yang kita dengar sesuai dengan prosedur yang protokoler daripada COVID. Untuk ini kami dari Kabupaten menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat dan Ramil dan juga Pak Kapolsek beserta anggota dan tentunya para kepala desa yang ada di Masuji. Terhadap masyarakat juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin yang saya hormati, yang kami banggakan, berbicara masalah COVID, rasa-rasanya udah memasuki 3 bulan ini sudah cukup. Sudah cukup apa? Pertama, kita sudah cukup dicoba dan kita insya Allah tabah dalam menghadapi cobaan ini. Dan kedua, sudah cukup waktu kita untuk mengenal siapa COVID ini. Sudah cukup. Nah, dari sudah cukup itu berarti kita sudah cukup juga. Kalau kita mengenal COVID ini dan sudah mengenal waktunya pun kita sudah cukup, maka kita mengenal bagaimana cara kita, entah itu yang dikatakan orang berdamai, entah itu yang dikatakan kita bersahabat terhadap COVID ini. Saya tidak tahu apa ingin menerjemahkannya, mengatakannya, tapi setidak-tidaknya kita semua sudah tahu tentang COVID ini. Pertama, COVID ini berbahaya, tapi memang tidak langsung mematikan, ya. Dia bisa mematikan ketika terjangkit dengan orang yang mempunyai penyakit akut. Seperti penyakit akut adalah TBC ataupun tumor paru-paru, infeksi paru-paru, ataupun ada penyakit bawaan jantung, darah tinggi, ataupun ginjal, ataupun kita penyakit daripada kencing manis, gula istilahnya, ataupun penyakit-penyakit bawaan kita hepatitis, ataupun penyakit yang dalam yang akut. Ini yang menyebabkan kematian tingkat tingginya itu. Nah, dari situ tentunya kita mewaspadai. Dan penyakit ini bisa kita terjangkit, kita positif, tapi kita tidak ada gejalanya. Tidak ada gejala. Kita merasa sehat. Kita tidak ada perubahan apa-apa di diri kita. Tetapi sesungguhnya COVID ini ada di diri kita. Makanya kita harus tahu itu. Nah, kalau ini kita tahu itu, berarti kita pasti waspada. Langkah-langkah yang namanya itu protokol COVID harus kita jalankan, ya. Nah, ini yang kita mengenal COVID ini. Dan kita juga mengenal COVID ini tidak mengenal usia. Mau anak bayi, orang hamil, orang tua, orang muda, semuanya ini kena terhadap virus daripada COVID ini. Nah, ini yang kita kenal. Kenal ini masa inkubasinya 14 hari. Nah, dari kita mengenal ini, kita senantiasa waspada dalam hal COVID ini. Nah, untuk ini saya terutama untuk memberikan semangat kepada petugas COVID-19, ya, agar kita semua adalah petugas-petugas, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan COVID ini. Katakan pada diri kita bahwa kita sudah kena COVID ini, bukannya diumumkan kita kena, bukan, maunya bukan, tapi untuk semangat kita. Semangat kita katakan, anggap diri kita kena COVID. Maka kalau kita kena COVID, maka kita tidak mau menularkan orang tua kita, maka kita tidak mau menularkan anak kita, maka kita tidak menularkan istri kita ataupun suami kita, maka kita tidak mau menularkan sahabat kita, maka kita tidak mau menularkan daripada orang-orang mitra kita. Kita menganggap diri kita positif, berarti kita tidak mau menularkan ini. Dengan cara bagaimana? Itulah tadi dengan protokol COVID kita jalankan, yaitu pertama, kita menjaga distancing. Nah, ini kita kurang menjalankan distancing ini. Jaga jarak. Itu, ya, jaga jarak. Tapi mudah-mudahan kita ini negatif semua, jadi tidak dijaga. Amin, ya. Itu. Kita menjaga jarak, ya, itu yang pertama. Menjaga jarak ini apa? Berarti kita tidak menghadiri kerumunan. Kita tidak melakukan kegiatan yang melibatkan daripada perkumpulan, pertemuan massa yang besar, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjaga kebersihan. Seperti ini SOP-nya sudah benar.
bahwa di sini ada sabun, ya, ada air, ada keran, ada disinfektan di sana, ada pengukur tubuh. Ini kita adalah untuk menjaga kebersihan kita. Ini sudah benar. Kita pertama kita ada kita menjaga jarak, menghindari kerumunan, keramaian. Terus yang kedua kita melakukan kebersihan, dan yang keempat kita tentunya ini menjaga stamina tubuh kita. Dengan cara bagaimana kita menjaga stamina tubuh kita, yaitu makan yang teratur, makan yang bergizi, dan makan tentunya yang bervitamin, minum yang cukup. Dan ini menjaga stamina, dan kegiatan kita harus rutin, tidak boleh kita ini menang dewek di kamar. Kalau kita menang dewek ini di kamar, mumet, ya. Kalau mumet itu penyakit ini, segalanya datang ke jero tubuh kita ini. Nggih apa nggih? Nah, kalau dari situ tiga ini. Nah, kalau kita menganggap diri kita kena, semua masyarakat juga menganggap, wah saya juga kena, saya tidak menularkan orang, berarti selesai COVID ini. Saling menjaga kita kan. Kalau semuanya menganggap seperti itu, ini kunci dari untuk memberikan semangat kita yang di lapangan, ya. Jangan nanti di masyarakat saya kena COVID, bukan itu maksudnya. Yang semaksudnya itu slogan kita ini, saya sudah kena COVID, saya tidak mau menularkan yang lain. Apalagi sing dulur-dulur tidak mau saya tularkan. Untuk ini saya menjaga SOP daripada protokoler COVID. Nah, jadi saya katakan ini ada tentunya ini kekhawatiran. Pertama, petugas-petugas jenuh melihat daripada masyarakat kita yang tidak patuh pada COVID, ada yang positif, ada yang negatif, sehingga ini kapan selesainya? Kalau ibaratnya ini kita menjaga diri, orang lain tidak menjaga diri, ya kan? Jadi mereka ini positif, mereka ini mau diobati, obatnya apa? Obatnya nggak ada, obat COVID tidak ada. Yang mengobatnya diri kita sendiri, karena obatnya belum diketemukan. Nah, kalau begitu, untuk apa? Kalau kita ingin mengetahui kita ini positif atau tidak, kita mau tes rapid, kita mau tes swab, untuk apa? Toh kita mengklaim diri kita ini mengklaim diri kita sudah positif. Anggap diri kita sudah positif. Berarti kita positif, kita tidak perlu juga sebetulnya filosofinya. Kita tidak perlu juga di swab, kita tidak perlu juga di rapid test. Sekarang kalau kita di swab, kita di tes, kita ternyata positif. Berarti kita apa? Berarti kita menjalankan 3 prosedur ini, betul Pak? 3 SOP ini yang kita jalankan. Menjaga jarak dan juga kesehatan, makan yang bergizi kalau kita positif, dan kita melakukan isolasi diri. Nah, kenapa tidak sekarang kita katakan saya kena ini? Maka saya melakukan menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan isolasi. Dengan isolasi caranya bagaimana? Ya kita berjalan, menghindari keramaian, menghindari kerumunan. Jadi ini makan yang bagus semuanya, kegiatan kita tetap, itu sama saja. Paham nggak kalau saya Pak? Paham ya? Itu. Nah jadi nggak usah kita takut, waduh saya kena atau enggak, saya perlu tes apa enggak. Nggak usah takut, nggak usah takut. Toh kita kena juga obatnya opo. Orang obatnya nggak ada, belum diketemuin. Obatnya yaitu isolasi. Dan perlu diketahui kalau memang kita takut, kita khawatir, ada gejala rasa tidak enak segala macam, itu, nah itu baru kita itu dites. Kalau kita ada gejala yang kira-kira nggak enak gitu ya, tanda-tanda, ada gejala tanda-tanda, baru kita minta tes. Sebelum minta tes itu kita juga minta kepada kita, tolong isolasi saya di tempat isolasi. Kalau di rumah kita tidak sanggup ataupun tidak mampu untuk menjaga disiplin, kita menyediakan tempat tidur gelap. Ada 110 kamar kita ditutup gelap. Satu kamarnya itu ada WC tersendiri, airnya mancur. Ini mas, shower airnya mancur airnya shower. Uang WC-nya toilet duduk, terus apa lagi tinggal kerannya itu wastafel yang buka, uang metu banyune, terus apa kita situ tidur ini kan uang dingin, apik, tenang gitu Pak. Karena apa ada AC-nya dan kasurnya juga kasur spring bed, itu ya. Semuanya ini seperti hotel. Kita sediakan kamar di sana. Makannya teratur, makan yang bergizi, obat vitamin kita berikan, penjagaan kita lakukan, dan juga pasien yang ingin, bukan pasien, bagi orang yang ingin isolasi diri, maka cukup bawa pakaian saja ke sananya itu,
maka insya Allah maka akan dilayani untuk diisolasi selama 14 hari. Sampaikan kepada masyarakat kita, ketika masyarakat kita ada yang merasa dirinya tidak enak segala macam ini, ataupun di keluarganya itu ada yang baru datang, yang PTT istilahnya ini, ya perpindahan masyarakat ataupun orang dari daerah tempat yang terjangkit, maka perlu kita isolasi. Mereka kita siapkan itu 110 kamar di Teluk Gelam. Paham ya? Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Dan Teluk Gelam ini akan kita sulap, akan menjadi rumah sakit umum Kayu Agung. Teluk Gelam itu nanti. Yang dulunya itu kan ada Hotel Kembar. Hotel Kembar ini kita dulu tuh seolah hotel, tapi nggak mau yang nginep di sana. Sehingga di situ diambil sama, dikelola oleh perusahaan Eljon. Dengan tidak dirawat sama dia, hancurlah hotel itu. Maka kita ambil alih tahun 2017 akhir, maka sekarang kita jadikan rumah sakit ke depan nanti ini menjadi rumah sakit umum. Ya. Jadi kelasnya kelas mewah kalau itu jadi rumah sakit, Pak. Belakangnya danau, pemandangannya, nanti halamannya itu akan kita jadikan wisata buah nanti di sini datang. Jadi seperti Mekarsari, di situ ada 200 hektar berikut danaunya. Nah, jadi di situ insya Allah yang namanya, yang katanya ada musibah, ada wabah, ada segala macam, di balik itu ada hikmah bagi kita. Mudah-mudahan COVID yang ada di OKI ini membawa hikmah bagi kita semua, setidak-tidaknya menjadikan perubahan habit tata cara hidup kita yang tadinya mungkin tidak menjaga kesehatan, menjadi mereka menjaga kesehatan. Yang tadi biasa cipika-cipiki bukan muhrimnya, mungkin ya, cium sana cium sini, sekarang ini mereka terbiasa sudah 3 bulan ini, sudah tidak mencium lagi kiri kanan. Yang anak-anak sungkem begitu kan, itu mungkin tidak lagi yang sungkem, cukup dia dengan orang tua kita ini cukup hormat, patuh tindak tanduknya, dan patuh dengan ucapannya ini, tidak perlu sungkem dan sujud-sujud begitu. Banyak nanti aturan-aturan yang merubah tata cara hidup kita nanti ini akibat COVID ini. Dan kita menjaga satu sama lain, kita memelihara empati kita kepada masyarakat yang tidak mampu, kita mengeluarkan daripada sedekah kita bagi yang tidak mampu. Ini sungguh banyak sekali musibah yang diuji kepada kita ini. Sesungguhnya di balik ini ada tentunya hikmah-hikmah yang kita petik. Insya Allah Corona ini bukan semata-mata musibah yang diturunkan, tapi ini adalah untuk membuka jalan kita menuju agar kita lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Selamat bertugas, dan tentunya jangan patah semangat, jangan takut melayani daripada masyarakat, dan masyarakat pun jangan takut untuk berobat. Pak Kades, semangat Pak Kades ya. Jangan merasa letih Pak Kades, jangan merasa lelah, apalagi seorang medis. Apalagi ada dokter di sini? Dokter tidak ada? Medis, petugas kesehatan ada? Nah, ini kita juga medis, tenaga kesehatan, jangan khawatir, jangan cemburu sama masyarakat. Enak saja kalian ini klayar keluyur, kami di sini merawat saudara-saudara, gitu kan ya? Nanti tak mau merawat kalian. Nah, jangan begitu, karena ini sudah menjadikan tanggung jawab kita untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa, meskipun sekecil apapun harapan jiwanya untuk selamat, tapi kita sebagai tenaga medis memberikan 1000 harapan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi saudara-saudara kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.